Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Di video kali ini saya mau membuat bakpo. Ini lembut banget, cocok banget buat cemilan, cocok juga buat ide jualan. Di sini saya juga mau berbagi tips bagaimana membuat bakpo yang hasilnya itu mulus, anti kerut. Langsung aja kita mulai. Pertama akan kita siapkan untuk bahan biangnya dulu. 150 ml air hangat, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, kemudian setengah sendok makan ragi instan. Kita aduk-aduk, kemudian kita akan tutup dan biarkan sekitar 5 menit. Setelah 5 menit ternyata ini raginya masih aktif, jadi kita langsung gunakan saja. Dalam wadah kita siapkan 250 gram tepung terigu, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh baking powder. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita akan masukkan bahan biang. Kita masukkan secara bertahap, lalu kita aduk-aduk. Selanjutnya kita bisa tuang semua bahan biang, kemudian kita aduk-aduk dengan sendok dulu. Selanjutnya ini saya akan uleni menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian kita akan uleni sampai setengah kalis atau semua bahan tercampur merata. Setelah setengah kalis, saya tambahkan 1 sendok makan margarin. Di sini saya pakai margarin biasa, bukan margarin atau mentega putih. Selanjutnya kita akan uleni sampai semua margarin tercampur merata. Tidak perlu sampai kalis elastis ya, kita remas-remas seperti kita meremas kelapa. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Ini sudah tercampur merata semua margarin dan bahan, tapi ini tidak kalis elastis. Kemudian kita bisa pindahkan ke papan kerja, lalu kita akan bulatkan dulu. Kemudian kita akan bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Satu adonan ini saya bagi menjadi 12 bagian. Untuk satu dafnya sekitar 40 gram. Untuk besar kecilnya bakpo disesuaikan dengan selera masing-masing atau dengan harga yang nanti akan kita jual. Selanjutnya kita bisa rounding atau kita haluskan dulu ini untuk adonan. Saya cuma tekan-tekan seperti ini aja. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Setelah selesai kita bulatkan, kemudian kita akan tutup adonan ini supaya bagian permukaannya tidak kering. Selanjutnya kita akan ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan, kemudian kita akan pipihkan untuk kita beri isian. Kita akan pipihkan untuk bagian tepinya, sementara untuk bagian tengah masih lebih tebal. Ini kita beri isian secukupnya. Untuk isian disesuaikan dengan selera masing-masing. Pada saat memberi isian saya pegang karena ini saya memakai meses. Kalau kita taruh nanti isiannya itu sedikit karena nanti akan tumpah kalau kita beri isian yang banyak. Ambil satu bagian, kemudian kita akan pipihkan untuk bagian pinggirannya. Bagian tengah masih tebal,
Selanjutnya kita taruh di tangan, kemudian kita akan beri isian secukupnya. Di sini saya pakai meses. Kemudian kita akan tutup, pastikan tertutup rapat supaya pada saat kita kukus nanti tidak bocor. Kemudian kita beri alas. Untuk alasnya ini saya memakai kap bolu kukus, kemudian saya potong untuk bagian tepinya karena terlalu besar. Kita bisa lakukan sampai selesai. Ini contoh yang tidak saya pegang, isiannya itu sedikit karena takutnya nanti pada tumpah untuk mesesnya. Yang memakai selai coklat atau selai yang lainnya pada saat mengisi bisa ditaruh saja, tidak perlu dipegang seperti yang saya lakukan. Selanjutnya adonan ini akan kita istirahatkan selama 15 menit sambil kita tutup dengan kain supaya bagian permukaan tidak kering. Setelah 15 menit kita akan siap untuk kita kukus. Ini kita masukkan setelah airnya mendidih, kita lap kering dulu tutup pancinya. Selanjutnya kita akan kukus bakpao ini selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung besar. Setelah 10 menit kita matikan api, kemudian kita buka perlahan untuk tutupnya. Ini kita biarkan sekitar 2-3 menit saja sampai uapnya berkurang. Setelah 3 menit kita buka, alhamdulillah hasil bakpaunya mulus banget, tidak keriput. Untuk resting bakpao itu maksimal 20 menit. Ini hasilnya benar-benar mulus, memuaskan banget, cantik banget, cocok banget buat ide jualan. Kemudian ini saya pindahkan ke piring saji. Untuk yang atasnya ada tempelnya itu tadi saya pakai isian abon dan juga selai. Untuk yang tidak ada saya pakai meses. Kita lihat bagus banget hasilnya, teman-teman wajib mencobanya. Kita lihat dalamnya, ini hasilnya benar-benar empuk, lembut. Saat kita tekan juga tidak kempes, kembali lagi ke asal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.